Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Stianingrum dari Prodi PSIK 6A Stikes Cendekia Utama Kudus. Sebelum kita mulai lebih lanjut mengenai tentang virus corona, kita mengetahui terlebih dahulu corona itu apa. Yuk kita lihat videonya. 2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan yang gak kalah heboh serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir. Ada banyak manusia yang Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik. Bagaimana cara kita agar terhindar dari virus COVID-19? Satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias CTPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama.
Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Berikut ini adalah contoh kasus penyebaran COVID-19 dan mengapa dilakukan social distancing. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tanggap, Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Jadi dalam keadaan kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya yang paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, karena data nunjukin dengan ngelakuin jaga jarak dan diam di rumah, penularannya kita lihat bisa turun sangat drastis. Jadi, buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan nggak keluar rumah biar nggak nularin orang lain. Tapi nggak cuma buat kalian yang sakit, kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar sekarang juga. Oke, mungkin itu semua kita udah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu pentingnya dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah bisa aja kita sebenarnya udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Biar gampang kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona ini tiap kena orang baru akan langsung nular. Ya, terlihat mengerikan. Tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita udah sembuh dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinannya ketularan lagi itu sebenarnya kecil banget. Tapi yang mesti kita waspadain kalau kita nggak ngebatesin aktivitas dan kontak fisik, dalam waktu cepet banget bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir semua orang memutuskan untuk ngelakuin social distancing dan ngebatesin aktivitas dengan diam di rumah aja, laju penularannya bisa jauh kita perlambat seperti yang terlihat sekarang. Tapi ya, tadi semua itu cuma simulasi. Aslinya, virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh, malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Dan ya, mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus satu ini emang sangat gampang menular. Tapi, walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi di tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Tentu itu semua bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita milikin, kerjasama antara negara yang makin erat, serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita ini, semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini. Saat semua orang bertanya apa yang mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya.
beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media, jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.